akan melakukan wawancara, di mana wawancara ini ditujukan untuk kepala sekolah dalam rangka dalam hal mengambil keputusan-keputusan pada kasus-kasus yang mengandung dilema etika. Dalam artian dilema etika sini itu kasus yang berbicara tentang benar dan benar. Jadi benar lawan benar. Oke, saya akan mulai wawancaranya. Ada 8 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih. Jadi yang pertama, hal-hal yang berhubungan dengan etika itu sebenarnya itu sudah tumbuh dan berkembang dalam jiwa anak sejak masih berumur. Di sekolah kita lengkapi dengan berbagai macam indikator-indikator yang dibuat dalam bentuk aturan, baik itu aturan tertulis maupun aturan yang tidak tertulis, sehingga kita dapat mengkategorikan setiap jenis kesalahan yang dibuat oleh anak, apakah itu dia memiliki kadar kesalahan yang besar, atau dalam arti bahwa dia harus diberikan penjara atau hukuman yang berat, atau hukuman yang sedang, atau hukuman yang ringan. Tetapi pada intinya adalah siswa harus dijauhkan dari unsur kekerasan. Terima kasih. Ya. Pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah Bapak, di sekolah ini khususnya 1 bulan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk hal itu biasanya kita bahas secara bersama-sama oleh teman-teman guru untuk kemudian kita pilih, karena sekalipun 2 pilihan memiliki unsur kebaikan, tetapi pasti dari sisi kebutuhan pasti ada satu yang sangat kita butuhkan. Itu yang saya dipilih. Jadi untuk mengambil keputusan secara bersama-sama dengan rekan guru. Iya. Baik, kita ke pertanyaan yang berikutnya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah pengambilan keputusan untuk dilema etika. Jadi biasanya itu dilihat dari jenis kesalahan yang dibuat. Nah, Setelah itu kemudian kita buat dia punya skema, kira-kira kategori jenis kesalahan itu dia ada pada ringan, sedang atau berat. Kemudian kita libatkan unsur-unsur yang ada di sekolah, dimulai dengan wali kelas, kemudian dilanjutkan kesiswaan, kemudian bimbingan konseling, sehingga pada akhirnya sampai di kepala sekolah itu hanya melihat rekomendasi-rekomendasi yang dibuat oleh teman-teman guru yang tadi saya sudah sebutkan. iya, jadi dalam pengambilan keputusan itu Bapak melihat dari jenis kasus yang terjadi, kemudian melibatkan unsur-unsur yang ada di sekolah, kemudian kepala sekolah tinggal dia memutuskan keputusannya seperti apa. Iya, rekomendasi. Baik, pada pertanyaan yang berikut, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif? Jadi hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi kalau dalam hal ini yang bersama-sama dengan saya di sekolah adalah ada unsur guru, kemudian ada unsur pegawai, dan ada unsur siswa. Sekarang kalau hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang ada itu yang berpihak pada salah satu sisi, maka saya lihat kira-kira apakah dia mempunyai faedah untuk siswa atau tidak.
jika dia memiliki faedah untuk siswa, maka langkah-langkah itu yang saya ambil. Yang penting siswa dapat merasakan bahwa adanya perlindungan dari unsur-unsur yang ada di sekolah. Dalam hal ini lebih berpihak kepada murid. Iya. Pertanyaan selanjutnya. Ya Pak, terima kasih. Saya lanjutkan untuk pertanyaannya. Apakah Bapak selama ini memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu, maksudnya dalam penanganan kasus itu apakah ada dibuatkan jadwal tertentu berapa lama akan diselesaikan masalah tersebut dalam penyelesaian sebuah kasus dilema etika, ataukah apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau ada, itu bentuknya seperti apa atau prosedurnya seperti apa? Iya, terima kasih. Jadi syukur sampai dengan hari ini belum ada permasalahan yang harus dibuat dalam bentuk jadwal, tetapi ada dia punya sistematika. Mulai dari kesalahan itu baru dilihat ada tanda-tanda kesalahan, biasanya sudah diprogramkan bahwa siswa yang bersangkutan itu dibina secara terpisah. Setelah itu, jika masih belum berubah, maka biasanya ada kerjasama antara pihak guru dengan pihak orang tua, dan setelah itu jika memang harus berlanjut sampai ke pihak penanganan di kepala sekolah, maka sampai ke kepala sekolah tanpa memberikan jadwal khusus untuk penyelesaian. Oh, berarti penyelesaiannya tetap beruntun dimulai dari menelusuri bagaimana masalahnya. Tetapi iya, jadi didasarkan saja pada permasalahan yang terjadi kapan, dan penanganan itu dilaksanakan secepat mungkin sehingga siswa tidak terganggu dengan dia punya. Yang berikut, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan untuk Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema kita tadi yang benar lawan benar, itu misalnya ada kasus yang semua pilihannya semuanya benar, tapi Bapak diberikan bentangan untuk harus memilih salah satunya. Kalau dalam hal yang seperti begitu, saya kira sampai dengan hari ini setiap permasalahan yang ada itu sangat mudah diselesaikan karena dia memiliki standar yang mana yang sangat dibutuhkan untuk siswa. Nanti kita melihat kebutuhan Iya, jadi kita melihat ya, jadi standarnya ada pada kebutuhan siswa. Jika itu berpihak pada siswa, maka itu yang selalu dipilih. Baik Pak, begitu yang berikut, apakah Bapak memiliki seseorang atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi apakah ada seseorang atau faktor-faktor pendukung dalam ini Pak yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Terima kasih. Jadi permasalahan yang muncul itu ada permasalahan yang melibatkan anggota masyarakat, ada permasalahan yang melibatkan wali kelas, ada yang melibatkan pengurus OSIS. Jadi sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Tetapi pada intinya setiap permasalahan yang muncul, jika itu merupakan unsur kebaikan, maka saya akan melihat itu sebagai sesuatu kesempatan bagi saya untuk memanfaatkan setiap potensi guru yang ada. Sesuai dengan bidang tugasnya juga Pak. Ya, jadi setelah melihat permasalahan itu, kalau memang itu sangat identik dengan bagaimana cara memunculkan keberanian dan rasa percaya diri dari wali kelas, saya manfaatkan atau di bidang studi. Iya. Jadi kalau termasuk juga Pak, kalau masalahnya itu berkaitan dengan guru mata pelajaran, berarti guru mata pelajaran. Iya, jadi guru mata pelajaran. Jadi kalau memang itu untuk memunculkan kreativitas guru mata pelajaran, maka saya gunakan guru mata pelajaran. Siapa? Yang terakhir, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan terhadap kasus dilema etika? Jadi pengalaman yang paling berarti itu apabila siswa itu bisa mencatat sebuah kejadian yang tadinya dia merasa sulit, tetapi kemudian itu jadi mudah ketika kita selesaikan secara bersama-sama. Begitu juga dengan guru. Saya selalu menginginkan supaya adanya kerjasama yang baik antara guru dengan siswa,
itulah yang menyebabkan sehingga saya ingin agar segala sesuatu itu dapat berjalan sehingga tidak ada kepura-puraan di dalam satu hubungan kasih. Tapi tetap ya yang diinginkan itu keberpihakan kepada murid. Jadi ketika anak itu bisa diselesaikan masalahnya dengan baik, anak itu senang, berarti itu yang terpenting. Anak bisa menjadi lebih baik, berarti itu yang dipilih. Oke Pak, terima kasih untuk waktu dan jawabannya. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk memenuhi wawancara kami. Demikian, selamat siang. Terima kasih Bapak Kapsek sudah menyediakan waktunya untuk diwawancarai. Ini wawancara terkait dengan dilema etika dan bujukan moral. Jadi dilema etika ini kasus yang dua-duanya sama-sama benar, terus bagaimana Bapak nanti mengambil keputusan. Sedangkan untuk bujukan moral itu benar dan salah, jadi sudah secara hukum dia harus benar atau dia itu salah. Itu berarti kapal sekolah akan memberikan keputusan seperti apa. Nah di sini ada beberapa pertanyaan yang nanti saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama itu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, kalau pengalaman saya ini pertama-tama itu saya sudah bertugas 13 tahun di kepala sekolah, kemudian sudah di beberapa sekolah, 2 sekolah yang tambah sebagai. Untuk kasus-kasus ini memang banyak sudah saya alami. Memang untuk identifikasi ini awalnya kita memang belum tahu betul bahwa nanti akan terjadi seperti apa, ya. Apa yang nanti terjadi nanti waktu kita bertugas. Dan ini dia mengalir saja seperti itu. Tiba-tiba muncul masalah ini, masalah siswa, ada moral, kemudian masalah siswa antara guru juga seperti itu. Jadi muncul saya seperti itu. Nah, lalu yang pengalaman saya bahwa saya sebetulnya tidak sendiri untuk mengambil keputusan, tapi saya sering itu menggunakan pihak-pihak terkait. Misalnya kalau berhubungan dengan siswa, itu lalu saya harus berhubungan dengan wali kelasnya. Kemudian saya juga berhubungan dengan orang tua muridnya, orang tua siswa. Nah, di sini saya harus tahu bahwa latar belakang orang tuanya, latar belakang siswanya seperti apa. Kemudian karakter siswa itu sendiri saya tanya juga dari wali kelasnya juga. Karena kita kepala sekolahnya tidak bisa langsung mengenal karakter dari siswa, tapi ini dari wali kelasnya yang tahu, kemudian orang tua juga yang tahu. Jadi sedikit banyak seperti itu saya harus berhubungan dengan orang-orang yang terkait dulu, yang terkait, yang memang tahu betul tentang ini karakteristik siswa ini. Nah, kemudian kembali kepada saya sendiri untuk pengambil keputusan itu. Saya belum bisa ini, harus menimbang benar-benar dulu. Memang saya harus cari dulu alasan kenapa sampai harus dia melakukan seperti itu, siswa harus melakukan seperti itu. Jadi telusuri dulu apa masalahnya, ya, telusuri dulu, identifikasi apa masalahnya, kemudian keinginan dia kenapa dia harus melakukan itu. Ya nanti dari situ baru keputusan itu saya harus jalankan. Jadi tidak serta-merta langsung saya harus terjadi masalah kalau saya bilang langsung kalau siswa itu salah, siswa ini benar, tidak seperti itu. Saya harus dulu jalankan dengan seperti itu yang saya sampaikan itu. Nanti ditelusuri dulu, dicari penyebabnya, kemudian alasan anak tersebut baru diselesaikan. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini sampai anak kecil, dan terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi yang termasuk dalam kasus dilema etika misalnya dua-duanya itu keputusan itu tetap benar dari nilai kebajikan nilai moral yang kita miliki,
itu dua-dua itu keputusan apapun diambil tetap benar, tapi dari sisi apa Bapak melihat kembali keputusan itu? Oh ya, yang pasti bahwa sekolah ini punya tata tertib, ya. Tata tertib yang mengatur tentang semua ini proses, semua aktivitas yang ada, mulai dari berpakaian, pokoknya segalanya ya. Aktivitas ini semua untuk siswa itu dibuat dalam tata tertib. Sehingga kalau misalnya terjadi seperti yang tadi disampaikan, tentunya harus orang-orang ini harus dipanggil, ya. Lalu tentu ditelusuri dulu, ya. Ditelusuri dulu, terus tidak lalu langsung ini menjas bahwa siswa ini salah, siswa ini benar, tidak seperti itu. Ya, begitu pula guru juga seperti itu. Tetapi tadi sudah harus melalui itu sudah. Ya, harus ada pihak-pihak juga yang harus kita hubungi juga, libatkan juga. Hubungi juga kita dulu. Yang pasti bahwa kalau misalnya itu sanksi atau apa yang diberikan, tetap seperti yang ada di dalam tata tertib itu. Kan di dalam tertib kan ada sanksi yang nanti kalau misalnya pelanggaran ini dibuat atau dilakukan, itu pasti sanksi itu dijatuhkan seperti itu, sesuai dengan apa yang ada di tata tertib yang ada. Berarti sanksinya sesuai dengan tata tertib, tapi apakah misalnya gini, kalau anak itu dia dirugikan atau tidak biasanya kalau kita dalam pengambilan keputusan kan ini bicara tentang keberpihakan kepada orang, misalnya dia punya hubungannya juga dengan kan di dalam dilema etika itu kan ada yang berhubungan dengan jangka pendek, jangka panjang. Masanya itu jadi apakah ini berpengaruh ke masa depan anak itu atau tidak? Misalnya ketika pengambilan itu misalnya kayak gini, kalau anak ini harus tinggal kelas sesuai aturan, kalau dia tidak memenuhi kriteria tertentu, tapi kan akan mempengaruhi ketika dia tidak naik kelas, berarti ini dilema untuk guru misalnya, kepala sekolah juga dalam hal ini. Berarti seperti apa Bapak menyikapi hal seperti ini? Baik. Kalau soal-soal seperti itu, saya memang lebih kembali menekankan kepada kinerja juga. Jadi tidak lalu saya harus melihat pada sisi siswanya saja, tapi kembali kepada kinerja guru sendiri. Saya sering banyak menemui masalah itu. Saya sering bertanya setiap kali kalau rapat atau pertemuan, saya bertanya, jangan lalu kita cuma menilai apa yang kita punya, kita menilai sesuai dengan apa yang kita terhadap siswa tidak, tapi kita justru harus juga mengevaluasi diri juga apa yang saya sudah lakukan. Saya sudah jalankan sesuai dengan peran dan apa yang sudah direncanakan atau belum. Sehingga pengambilan keputusan itu juga tidak boleh merugikan siswa. Dan saya memang banyak yang memang tidak mau merugikan siswa dalam hal seperti itu. Ya, kalaupun dia itu tidak sesuai kriteria, tapi saya selalu gimana supaya anak ini bisa untuk lanjut dari sisi pendidikannya. Tidak lalu maksudnya sudah tidak sesuai kriteria dan harus dia drop out atau tidak sama sekali. Perlu pembinaan lebih lanjut. Oke, terima kasih. Terus seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini terhadap kasus seperti ini? Ya. Jadi pertama sudah saya harus menulis tanya dulu kenapa harus, terus dulu permasalahannya dulu. Ya, kemudian setelah terus permasalahan lalu tetap harus juga ini kembali melihat juga ya tentang aturan yang kita sudah susun, kriteria yang kita sudah susun bersama. Nah, itu baru nanti keputusannya saya ambil, tapi tidak lalu harus langsung saja memberikan keputusan seperti tidak ada. Harus lewat langkah penyelesaian. Terima kasih. Yang berikut, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif itu
Ya begitu seperti itu sudah apa namanya, kalau dia sudah seperti itu, sudah bersalah atau tidak sesuai kriteria, lalu kita tidak bisa langsung harus ini menjudge bahwa harus ini salah atau tidak begitu. Tapi yang efektif itu sudah telusuri dulu, harus melalui penelusuran permasalahannya dulu, telusuri dengan mempertimbangkan segala hal, ya, segala hal. Ya, baru nanti di situ baru ada keputusan. Ya, jadi tidak serta merta harus yang efektifnya itu menelusuri menyelesaikan masalah. Ya, langkah-langkah itu bukan itu langkah-langkah tadi yang kita sudah disampaikan tadi. Oke, yang berikut, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oh iya, kalau itu memang karena kembali kepada pihak-pihak yang bermasalah itu kadang-kadang juga tidak menerima apa yang kita telusuri, sehingga untuk meminta data atau meminta itu juga kadang-kadang juga mereka tidak jujur untuk menyampaikan itu, jujur untuk memberikan penjelasan terhadap apa permasalahannya. Kadang-kadang seperti itu, sehingga memang harus benar-benar kita memang harus ini semua pihak itu yang terkait dengan masalah itu kita harus hubungi, kita harus mencari informasi dari situ, mencari nilai kebenarannya yang luar biasa. Sudah iya Tantangannya. jadi dari orang tua juga itu kadang-kadang mereka menyembunyikan sesuatu terhadap apa yang terjadi pada diri siswa, dari diri anaknya. Padahal kan yang dimaksud untuk panggil itu untuk menyampaikan secara jujur bahwa anak saya seperti ini di rumah, seperti ini kelakuannya, seperti ini. Tapi kadang-kadang lalu mereka menutupi yang tidak baik, tidak baik. Yang baik saja. Jadi itu yang memang juga untuk kita mau berikan bimbingan atau apa itu juga tentunya tidak sesuai dengan ini tuh informasi yang kita kita butuhkan itu. Tantangan terbesarnya kejujuran daripada pihak yang terlibat. itu. Terima kasih. Yang berikut, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang bisa dijalankan? Oh ya, beberapa kali yang sudah terjadi itu karena tadi yang awal tadi saya sudah katakan bahwa kita ini kan tidak pernah menginginkan untuk hal-hal itu terjadi, sehingga memang untuk sampai pada penjadwalan penyelesaian masalah itu memang belum ada sama sekali, belum ada pada saya. Tapi itu biasanya terjadi dulu baru kita mengambil tindakan yang seperti apa ya. Misalnya hari ini saya harus hubungi pihak-pihak dulu, pihak-pihak bersangkutan, kemudian nanti besok mereka hadir dulu di sana, saya minta dulu datanya dari mereka. Setelah itu baru hari berikutnya saya harus memanggil lagi yang pelakunya yang bermasalah. Saya tanya dulu, saya harus hubungkan lagi apa yang kemarin terjadi itu dengan informasi-informasi yang sesuai dapat dari berbagai pihak itu. Jadi memang untuk penjadwalan itu tidak paten, memang sebelum masuk sesuai dengan kejadian. Jadi sesuai dengan kejadian saja yang terjadi. Baik. Yang berikut, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, yang pasti kalau di hubungannya dengan sekolah itu berarti tentu ada strukturnya, ya, struktur organisasinya. Jadi kalau misalnya berhubungan dengan kasus seperti itu, saya harus hubungan dengan DP, dengan konseling. Kemudian saya juga berhubungan dengan wali-wali kelas. Ada juga pernah juga dengan guru magang, masih bisa panggil guru magang. Kaitannya sesuai dengan guru magang. Dan itu kalau di sekolah itu seperti itu, orang-orang itu yang bisa juga dengan orang tuanya. Iya, dengan orang tuanya, dengan orang tuanya. Kasus itu sudah banyak. Dengan orang tua itu saya sudah ambil panggilan itu sudah banyak. Untuk pasti semua itu mempermudah Bapak yang dalam pengambilan keputusan. Iya. Karena memang saya untuk pribadi sendiri itu sulit untuk
memberikan satu keputusan kalau hal itu terjadi. Saya jujur untuk saya pribadi saya seperti itu. Jadi sudah berapa banyak kasus seperti itu, saya harus ini dulu rangkul semua pihak yang harus punya hubungannya dengan itu, dengan kasus itu, dengan orang itu. Benar-benar melibatkan kelompok besar. Ya, kelompok besar. Musyawarah untuk mendapatkan keputusan terbaik. Oke Bapak, yang terakhir dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman yang Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan terhadap kasus di Lembang ini? Iya. Punya makna yang paling besar, punya hikmah, bukan cuma di kita di lembaga pendidikan, tapi kembali kepada di rumah tangga juga seperti itu, kemudian di hubungan sosial kehidupan kita di masyarakat juga begitu. Dengan seperti itu tidak bisa lalu setiap kasus itu kita langsung harus panjas atau harus punya keputusan gitu ya, tapi kita harus dulu menelusuri pihak semua pihak terkait, dan itu hikmah yang paling besar yang saya ambil setiap saya menemukan masalah seperti itu, menangani masalah seperti itu. Oke Bapak, terima kasih untuk jawabannya dan waktunya. Dan sampai di sini. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.